Ummu Salamah bertanya ke Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mendengar disebutkan perempuan di dalam Al-Quran mengenai hijrah. Maka turunlah ayat pakai domir hum, itu perempuan dan laki-laki di tafsirnya. Artinya tafsir ini di dalam kitab Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsir Jalalain, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, di dalam kitab tafsir Al-Misbah, di dalam kitab tafsir yang lain, satu riwayat itu sama. Tafsir itu memang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya betapa kuatnya Al-Quran dengan penjelasan dari Nabi Muhammad, yaitu penjelasan Nabi Muhammad itu dimasukkan ke tafsir. Walaupun tidak ditafsiri ayatnya ini untuk orang Islam, cuman untuk memilah-milah Islam laki-laki dan perempuan masuk ke hum itu, masuk ke jamak. Artinya kalau bertanya bagaimana Al-Quran bisa diartikan perempuan, semuanya itu orang Islam sudah masuk. Islam perempuan diperjelas dengan tafsir. Artinya teksnya saja tidak ada kontradiksi. Artinya teks Al-Quran, teks original Al-Quran itu tidak ada kontradiksi, ditafsirin biar tambah logis, biar tambah masuk akal. Cara memasukkan perempuan di sini, asbabul nuzulnya atau riwayatnya yang diambil dari Nabi Muhammad, itu Ummu Salamah ini istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Hindun binti Abu Umayyah. Ini ikut hijrah ke Madinah dan juga ke Habasyah. Kalau ke Habasyah Nabi gak hijrah, gak ikut kan ke Habasyah. Hijrah pertama itu ke Habasyah, Nabi menyuruh sahabat itu. Dan yang hijrahnya Nabi ke Madinah. Karena Ummu Salamah ini sudah hijrah 2 kali, ikut terus, hijrah ke Habasyah ikut, ke Madinah ikut, ternyata tidak ada yang menyebutkan nisa perempuan. Di ayat fastajabalahum itu min dzakarin la udhi'u amala aminkum min la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Ini khusus orang Islam, yang laki-laki dan perempuan sudah disebut. Untuk tambah logis riwayatnya yaitu Ummu Salamah yang bertanya. Ba'dukum, artinya kalau orang tidak mahir kitab Al-Quran, mahirnya kitab bahasa Yunani, ya tidak bisa menafsiri Al-Quran, tidak paham lagi kitab Yunani, bahasa Ibrani, tidak paham bahasa Arab. Jadi ada fakta yang tidak bisa ditolak, yaitu teksnya Al-Quran sudah benar, ditafsiri tambah logis. Separuh ayatnya falladzina hajaru, ini Ummu Salamah juga masuk, karena yang dinamakan hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Ummu Salamah hijrah 2 kali, dari Mekah ke Madinah hijrah ikut, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habasyah juga ikut. Al-Quran dan tafsirnya seperti itu. Data yang tidak terbantahkan oleh kaum selain Islam.
kaum agama orang selain Islam tidak paham tentang bahasa Arab, itu tidak paham. Wa ukhriju, dan orang yang dikeluarkan dari rumahnya. Wa udu fisabili, dan orang yang disakiti ketika hijrah untuk agama, dan orang yang hijrah itu berperang membunuh orang kafir. Wa kutilu, dan terbunuh, maka akan diampuni oleh Allah. La ukaffiranna anhum sayyiatihim, jaminan pertama akan diampuni, khusus orang-orang yang hijrah. Dan yang lebih umum lagi, la udhi'u amala amilim minkum, tidak akan disia-siakan orang Islam itu pekerjaannya. Dan akan dimasukkan ke surga. Di dalam surga itu banyak sungai, di bawahnya diberikan surga ini sebagai pahala sawaba, sebagai pahala memperkuat keyakinan. Sawabam min indillah, dan pahala dari Allah ini paling baiknya pahala. Wallahu indahu husnus sawab. Karena kita untuk menuju surga itu sangat panjang perjalanannya. Ketika kita dilahirkan, sebelum dilahirkan oleh Allah dijelaskan penciptaan makhluk itu. Makhluk yang namanya manusia ini diciptakan dari saripati yang terdapat di dalam tumbuhan, dikumpulkan terus menjadi mani. Setelah menjadi mani, ada pernikahan, itu dimasukkan ke tempat rahim, maninya menjadi segumpal darah dan menjadi segumpal daging, diberi tulang, terus diberi wajah yang berbeda-beda. Ini tidak terbantahkan data ini. Artinya Allah menjelaskan di Al-Quran itu hal-hal yang masuk akal dan bisa dibuktikan melalui ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi karena jaminan Al-Quran itu dari Allah, Allah yang menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Dan ayat selanjutnya turun ketika para orang muslim berkata, musuh-musuh Allah kelihatannya enak, sedangkan orang Islam fil jahdi, payah. Orang Islam itu payah. Kalau orang selain Islam itu 1 hari gak sholat, 2 hari gak sholat. Kalau orang Islam dari dulu payah, sholat, jihad. Maka turunlah ayat, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Muhammad, jangan sampai menipumu gerak-geriknya orang kafir selain beragama Islam. Kerja apa saja di suatu negeri jangan sampai tertipu. Walaupun dagang, walaupun punya bisnis, jangan sampai tertipu. Mempunyai laba, jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Nabi Muhammad disuruh jangan tertipu. Karena hasil yang didapatkan oleh orang kafir itu cuman mata'un qalil. Umurnya berapa sih di dunia itu? Orang kafir yang tidak mau kepada Allah, menyembah Allah,
tidak mau menyembah Allah dan tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah yang terakhir, kitab sucinya Al-Quran, tidak mau mengikutinya, itu mata'un qalil, di dunia itu cuman sebentar dan akan meninggal, akan rusak, orang kafir itu akan rusak. Setelah rusak atau mati, setelah perjalanannya lama, mati itu masih awal. Orang itu mati masih menunggu kiamatnya masih lama. Dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sekarang ini masih nunggu kiamat. Yang mati-mati juga nunggu kiamat, yang hidup juga nunggu kiamat. Lama kiamatnya. Setelah mati itu masih lama lagi perjalanannya, itu ada yaumul ba'si, ada setelah kiamat bangkit, ada mahsyar berkumpul. Ini kan kalau agama selain Islam tidak sampai keyakinannya ke situ, moro-moro langsung mau ke surga. Sedangkan Al-Quran menjelaskan ada yaumul ba'si, hari dibangkitkan, di mahsyar berkumpul, baru diberikan buku catatan amal baik dan amal jelek. Setelah itu dihisap lagi di dalam kubur. Ini dihisap juga di dalam kubur, dan ada hisaban lagi, baru menuju Shirathul Mustaqim, jembatan. Ada yang ke surga, ada yang langsung jatuh ke neraka. Itu ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran yaumul ba's ada, mati itu diterangkan, kebangkitan hidup kembali akhirat ada, mahsyar ada, semuanya ada. Sampai Shirathul Mustaqim itu ada, menerima catatan amal baik, amal jelek itu ada. Mau disama-samakan dengan kitab yang mencuri dari bangsa Yahudi, dan ditambah Zabur, Taurat yang palsu, Injil yang palsu, surat nabi-nabi yang palsu. Tidak sama lah Al-Quran itu, karena Al-Quran sangat bisa dibuktikan. Dan orang yang kafir itu setelah hidupnya sebentar di dunia ini, dunianya tidak dibawa, summa ma'wahum jahannam, tempat terakhirnya yaitu neraka jahanam. Akan tetapi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menerima buku amal baik dan menyeberangi Shirathul Mustaqim, langsung menuju surga. Lahum jannat, surga. Di bawahnya ada sungainya. Dan di surga ini kekal selama-lamanya. Karena di sini ada unsur sajaknya ya. Ayatnya itu fiha mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinnal ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzula. Nuzula sebagai surga itu balasan atau yu'addu, yang disiapkan untuk tamu, untuk orang-orang Islam, disiapkan surga sudah. Surga itu disiapkan untuk orang Islam karena dari sisi Allah, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu
paling baik untuk orang baik. Kenapa kajian saya di sini menyinggung-nyinggung orang kafir yang Kristen atau yang Yahudi? Karena ayat terakhir ini pembahasannya ahlul kitab. Ahlul kitab itu umat Nabi Musa yang pegang Taurat, atau umatnya Nabi Isa yang pegang Injil. Ternyata Taurat yang dipegang oleh umatnya Nabi Musa itu Yahudi, dari bangsa Yahudi, diambil dan digabung dengan Zabur, digabung dengan Injil yang dirubah-rubah oleh orang Kristen, dan digabung dengan surat-surat Rasulnya Kristen itu menjadi kitabnya orang Kristen. Beda jauh lah dengan Al-Quran. Hal-hal yang benar dari kitab itu ada di dalam Al-Quran dan disempurnakan oleh Al-Quran. Artinya kalau orang pegang kitab itu pasti yang benar-benar ada di Al-Quran dan disempurnakan. Di sini ahlul kitab ada yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Salam wa ashabihi, banyak yang iman. Orang yang pegang kitab Taurat itu imannya kepada Allah banyak. Contohnya Abdus Salam dan ashabihi wan Najasi, orang-orang yang pegang Injil sebelum terutusnya Nabi Muhammad, sebelum adanya Al-Quran, banyak yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengimani atau iman kepada Al-Quran. Di samping iman kepada Allah, juga iman ke Al-Quran. Ahlul kitab yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma unzila ilaihim, dan iman kepada Taurat dan Injil. Nabi Musa Taurat ya, Nabi Isa Injil. Umatnya itu iman kepada Allah dan iman kepada Al-Quran. Karena apa bisa iman seperti itu? Khosyi'ina, khusyuk membahas kitab yang diturunkan itu, membahas Taurat yang benar diamalkan, Injil yang masih benar diamalkan, bukan Taurat yang sudah dirubah sama pengikut-pengikutnya. Pengikut yang iman ini masih ada. Yu'minu, iman. Mutawadi'ina, iman kepada Allah. Khosyi'ina lillah, la yasdaruna bi ayatillahi samanan qalila. Ayat-ayat Allah yang ada di Taurat, Injil tidak diganti-ganti atau tidak digabung-gabungkan, sebagaimana ayat Allah yang ada di Taurat dan Injil mengenai Nabi Muhammad, allati indahum fit Taurat wal Injil min na'tin nabi, sifat-sifatnya Nabi. Artinya di dalam Injil Taurat itu sudah dijelaskan bahwasanya akan ada Nabi terakhir, yaitu namanya Muhammad. Setelah sekarang ini kan banyak pembahasan, memang di kitab sucinya yang disatu-satukan itu, yang belum tentu belum bisa dibuktikan kebenarannya menurut orang Islam. Di situ memang kadang
ada keterangan-keterangan yang benar. Ketidakbenarannya itu kontradiksinya itu. Kalau kitab agama Kristen umpamanya banyak kontradiksi, jawablah kontradiksi di kitab suci kalian itu dulu, baru membahas Al-Quran kalau mencari kebenaran. Kalau Al-Quran sudah tidak ada kontradiksi sama sekali, atau kitab yang lain, agama-agama yang lain, kalau sudah diyakinin tidak ada kontradiksi, baru bisa ditafsiri di halayak umum. Kalau Al-Quran, kenapa ada penafsir Al-Quran? Memang tidak ada kontradiksi sama sekali. Kalau Injil atau kitab apa ya, kitabnya agama selain Islam itu kan kontradiksinya itu loh, didengar sama telinga gatel. Kontradiksinya terlalu banyak, ketidaksinkronan, ketidaksesuaian, dipaksa-paksakan itu banyak sekali. Hilangkan dulu hal-hal yang kontradiksi, baru bisa tampil di halayak umum. Masukkan saja ya. Ketika sudah berani menghilangkan sifat-sifat Nabi Muhammad, tidak menjelaskan akan ada nabi, padahal di Injil yang asli kadang memang dijelaskan akan ada nabi setelah siapa gitu, setelah Yesus ya, kalau nggak salah. Karena sekarang sangat rame apologet Islam itu pinter sekali, pinter. Kalau disuruh bahas kitab suci Kristen pinter, kontradiksinya ketemu semua. Kalau apologet Kristen, saya netral ya, saya jelaskan karena saya pengkaji tafsir. Kalau apologet Kristen itu ketika membahas ayat Al-Quran sebenarnya tidak ada kontradiksi, walaupun bilang ayat kaf ha ya ain shod apa tafsirannya, itu kan tidak ada kontradiksi. Beda dengan hal-hal yang fundamental di kitab Kristen itu kontradiksinya sangat banyak. Buktinya dibuktikan oleh apologet Islam itu. Ketika sudah mentiadakan di dalam Taurat dan Injil sifat-sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk samanang kolila minat dunia. Memang pekerjaannya di dunia seperti itu, untuk mencari biayak tumuha, disimpan, dibuang, khaufan ala riyasati, takut tergeser kedudukannya. Kalau saya yang dapat info dari apologet Islam itu, sebenarnya orang Kristen itu mencuri kitab Yahudi. Orang Yahudi itu di abad sebelum Masehi dicuri kitabnya. Dan kenapa Yesus itu dibunuh? Karena orang Kristen takut tersaingi oleh orang Yahudi. Yahudi ini kalau menurut orang Islam keturunannya Nabi Ibrahim ke Nabi Yakub, keturunannya itu Yahudi, dan ada yang mendapatkan kitab Taurat dan Injil. Nah, dari situ dibunuh itu, Yesus dibunuh takut mempengaruhi orang Romawi katanya. Jadi yang membunuh Yesus versi kitab orang Kristen itu tentara Romawi karena urusan politik. Kalau versi Islam di surat Ali Imran dijelaskan yang terbunuh itu orang yang diserupakan wajahnya saja.
diserupakan dengan Nabi Isa versi Al-Quran. Nah, itu kontradiksinya seperti itu, sangat parah, sangat fatal kontradiksinya kitab agama Kristen. Ini datanya, saya berani mengungkapkan karena ada datanya. Kalau yang iman, ahlul kitab yang sudah iman kepada Allah dan tidak membuang sifat-sifatnya Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup di ayat sini, innallaha sari'ul hisab. Ketika Allah menghisab nanti di yaumul hisab, ketika sudah menerima lembaran amal kebaikan dan kejelekan akan dihisab. Hisabannya Allah atau perhitungan Allah terhadap pekerjaan orang-orang yang hidup. Makhluknya Allah ini cuman setengah hari dari, kalau setengah harinya min ayyamid dunya, jadi sangat cepat kecepatan rekap hisabnya amal. Ketika Allah mau menghisab pekerjaan orang-orang yang hidup ini, cuman setengah hari selesai. Dari dulu orang-orang yang hidup dari dulu, ketika sudah kiamat, ketika sudah bangkit lagi mahsyar, ketika sudah menerima catatan amal baik dan amal jelek dan dihisab cuman setengah hari. Ini kalau ditelusurin pasti ada riwayat yang menjelaskan seperti ini, karena hadis itu banyak, hadis itu sangat banyak sebagai penjelas Al-Quran. Kalau Al-Quran cuman mengatakan innallaha sari'ul hisab, sebagai orang Islam harus yakin Allah itu cepat penghisapannya. Nah, untuk tambah logis, tambah masuk akal, dijelaskan setengah hari. Setengah harinya pakai riwayat, pakai hadis gitulah. Terakhir, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabarlah kalian menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabarlah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk tidak mengerjakan maksiat, dan juga sabarlah orang-orang beriman atas perilaku orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir, orang-orang yang beragama selain Islam, memang pekerjaannya dari dulu seperti itu. Fala yakunu asadda sabran minkum, maka jangan sampai orang kafir lebih sabar daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping sabar, warabitu, dan rapatkanlah barisan untuk jihad. Orang Islam itu tidak pernah takut untuk berjihad. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian semua merupakan orang yang beruntung mendapatkan surga dan selamat jauh dari neraka. Kesimpulannya, kalau disimpulkan ada 3 hal di sini, yaitu tafsir. Tafsir itu sudah pelengkap karena penjelas dari Al-Quran itu memang Nabi Muhammad, dan lewat tafsir tidak terbantahkan lah kalau tafsir itu. Dan yang kedua, memang pekerjaan orang kafir itu seperti yang kita saksikan sekarang ini, tidak perlu
diherani, tidak perlu heran terhadap pekerjaan orang kafir. Dari dulu memang seperti itu. Tapi yang paling penting bagi kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun, yaitu beriman kepada Allah, sabar dan sabar selalu menghadapi orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang, dan kita berani untuk jihad disertai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang yang bahagia mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, malinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.